Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri Zoom pada siang hari ini. Bagaimana teman-teman? Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Apakah di sini sudah vaksin semua? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kalau sudah begitu. Di sini kami akan melakukan penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya vaksin COVID di masa pandemi ini. Baiklah, sebelum ke penyuluhan dan edukasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Ayu Agustini. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu dan memimpin penyuluhan dan edukasi pada siang hari ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu yang dibawakan oleh pemateri pertama kita, yaitu Zahratul Laili. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai vaksin. Apa sih vaksin itu? Menurut Plotkin 2013, kata vaksin berasal dari istilah Latin variole vaccin atau cowpox yang ditunjukkan oleh Edward Jenner untuk mencegah cacar pada manusia. Vaksin adalah olahan patogen yang mati atau yang lemah, atau produknya yang saat diperkenalkan ke dalam tubuh merangsang produksi antibodi tanpa menyebabkan penyakit. Vaksinasi itu juga biasa disebut sebagai imunisasi aktif, karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalannya sendiri terhadap patogen. Lalu apa sih jenis-jenis vaksin COVID-19 itu? Yaitu yang pertama, yaitu vaksin mRNA. Keunggulan dari vaksin ini yaitu ditandai dengan tidak adanya integrasi genom, respon imun yang meningkat, perkembangan yang cepat, dan produksi antigen multimerik. Yang kedua yaitu ada vaksin berbasis virus yang dilemahkan atau PCOVAC. Vaksin sel ini dimatikan atau vaksin hidup yang dilemahkan. Vaksin sel yang dimatikan atau vaksin hidup yang dilemahkan adalah pengembangan vaksin konvensional dan telah ditemukan bahwa cara ini aman dan efektif dalam mencegah penyebab terjadinya penyakit seperti yang sudah diterapkan pada vaksin influenza dan polio. Lalu yang ketiga ada vaksin DNA. Vaksin ini lebih baik daripada vaksin mRNA secara komposisi dalam stabilitas dan pengiriman. Namun, vaksin ini harus memasukkan nukleus yang dapat membawa resiko integrasi vektor dan mutasi pada genom inang. Selanjutnya ada vaksin berbasis vektor adenovirus tipe 5, SARS-CoV. Vaksin ini memiliki 3 kelompok dosis dan memiliki beberapa efek samping, yaitu seperti demam, kelelahan, sakit kepala, dan juga nyeri otot. Namun tidak perlu mempengaruhi keseluruhan penerimaan vaksin. Baik, terima kasih atas pemaparan penjelasan yang sungguh sangat jelas. Baik, untuk materi kedua yaitu cara kerja vaksin yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita yaitu Dewi Fatmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja vaksin. Nah, vaksin ketika masuk ke dalam tubuh, vaksin COVID-19 membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu untuk membentuk antibodi. Nah, berikut mekanisme atau cara kerja vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin COVID-19 bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona. Nah, antibodi ini menempel pada protein virus. Selanjutnya, yang kedua, saat vaksin COVID-19 dibuat, virus corona yang menjadi bahan pembuatan vaksin diubah menjadi nonaktif dengan menggunakan bahan kimia yang disebut beta-propiolactone. Virus corona yang tidak aktif tidak bisa bereplikasi lagi, tapi proteinnya tetap utuh. Yang ketiga, karena virus corona di vaksin sudah mati, maka bisa disuntikkan ke tubuh.
maka bisa disuntikkan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi COVID-19. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif dikalahkan oleh sejenis kekebalan yang disebut sel pembawa antigen. Yang selanjutnya, sel yang membawa antigen merusak virus corona hingga muncul beberapa fragmen di permukaannya, sehingga sel tubuh bisa mendeteksi fragmen tersebut. Yang kelima, antibodi pun terbentuk. Sel kekebalan tubuh menjadi aktif, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus corona. Yang keenam, setelah vaksin disuntikan, sistem imun mampu merespon infeksi virus corona yang hidup. Kemudian, sel kekebalan mencegah virus untuk masuk dan memblokir virus dengan berbagai cara. Yang selanjutnya, tubuh menyimpan segala informasi tentang virus corona setelah disuntikan vaksin COVID-19, tubuh dapat mengingat virus corona selama bertahun-tahun lamanya. Nah, untuk cara kerja vaksin di sini, apabila teman-teman pernah mendengar bahwa vaksin COVID-19 adalah virus corona yang dimasukkan ke dalam tubuh. Memang benar virus corona dimasukkan ke dalam tubuh, tetapi virus di sini sudah mati dan tidak bisa bereplikasi. Jadi, teman-teman tidak perlu takut untuk divaksin. Nah, selanjutnya manfaat dari vaksin. Next. Nah, manfaat vaksin di sini yang pertama manfaat untuk diri sendiri. Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Yang selanjutnya, manfaat vaksin untuk masyarakat. Yang pertama, di Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksin COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19. Di masa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Selanjutnya, jika cangkupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan, dan pada gilirannya akan menghentikan wabah. Yang terakhir, dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat, sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi COVID-19 di samping kesakitan dan kematian. Terima kasih atas penjelasannya yang sungguh sangat bermanfaat. Di sini ada tambahan materi yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Laila Riza Alfariza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pengembangan vaksin COVID-19 diupayakan berjalan secepat mungkin. Vaksin tetap harus melalui serangkaian uji klinis yang ketat untuk membuktikan kesesuaiannya dengan standar internasional dalam hal keamanan dan efektivitas vaksin. Hanya vaksin yang dinilai telah memenuhi standarlah yang akan mendapatkan persetujuan WHO dan otoritas nasional. UNICEF hanya akan mengadakan dan menyuplai vaksin COVID-19 yang memenuhi kriteria keamanan dan efikasi yang ditetapkan oleh WHO, serta yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas nasional. Perkembangan persetujuan izin menggunakan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA, BPOM juga telah melakukan rolling submission atau penyampaian data yang dimiliki industri farmasi secara bertahap, serta telah melakukan evaluasi terhadap data hasil uji preklinik dan uji klinik pada fase 1 dan fase 2 untuk menilai keamanan dan respon imun yang dihasilkan dari penggunaan vaksin. Dan juga hasil uji klinik pada fase 3 yaitu dipantau selama 1 bulan setelah pemberian suntikan kedua. Dari hasil uji mutu vaksin,
serta melalui inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac, BPOM juga memastikan bahwa vaksin tersebut tidak mengandung bahan yang berbahaya, seperti pengawet ataupun formalin. Sementara penambahan aluminium sebagai adjuvan atau timerosal sebagai pengawet pada vaksin umum dilakukan, sejauh digunakan dalam dosis yang dinyatakan aman sesuai standar internasional. Vaksin menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Pengembangan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif adalah langkah penting dalam upaya global untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini, agar masyarakat dapat kembali berkegiatan seperti biasa dan bertemu dengan keluarga serta kerabat-kerabat tercinta yang ada di luar sana. Vaksin bersama, penerapan disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan penguatan 3T, yaitu tracing, testing, treatment, merupakan upaya lengkap dalam menekan penyebaran COVID-19 secara efektif. Jadi, karena semua vaksin yang disetujui oleh WHO, UNICEF, dan BPOM telah terbukti aman dan efektif dalam melindungi penerimanya terhadap sakit berat yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dengan demikian, vaksin terbaik adalah vaksin yang paling siap untuk diakses. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sungguh sangat jelas. Baiklah, karena pemaparan materi dari pemateri sudah selesai, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Devis Adelia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devis Adelia, NIM 1047. Apa alasan seseorang tidak dianjurkan untuk vaksin? Mohon dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, untuk pemateri silahkan langsung dijawab. Baik, izin menjawab ya. Untuk alasan seseorang tidak dianjurkan untuk vaksin yaitu karena ada beberapa alasan. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Apakah sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaan 2 dari Khairul Anam, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam, saya selaku masyarakat ingin bertanya mengenai vaksin COVID ini. Karena saya mendapat informasi dari media online kalau vaksin bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Apakah benar demikian? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sungguh baik. Baik, akan dijawab langsung oleh pemateri. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Terkait adanya info bahwa vaksin berisiko menyebabkan stroke pendarahan, kami klarifikasi bahwa secara ilmiah pun tidak ada hubungan antara stroke pendarahan dengan vaksin COVID-19. Efek samping yang mungkin timbul sifatnya masih sangat ringan dan mudah diatasi seperti demam, nyeri, mengantuk, lapar, dan lain sebagainya. Efek samping ini pun biasanya tidak berlangsung lama, maksimal 2 hari pasca penyuntikan vaksin tersebut. Terima kasih atas jawaban dari Kak Laila. Terima kasih atas jawabannya. Karena sesi pertanyaan sudah selesai, maka ini menjadi akhir dari pertemuan penyuluhan dan edukasi pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman yang sudah hadir dalam melakukan Zoom pada siang hari ini, yaitu mengenai penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya vaksin COVID-19 di masa pandemi ini. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kendala
atau kurangnya perkataan dalam penyuluhan dan edukasi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.